Halo guys, welcome to my channel yang membahas seputar hobi badminton. Pada video kali ini, saya ingin mengulas senar. Di sini ada beberapa senar yang saya bawa, ada Tolson Ion 65, ada Maxbolt MBS 66, ada Li-Ning nomor 1, ada Yonex BK66, kemudian ada Hikua ISO 66. Nah, pada video kali ini saya akan mengulas khusus tentang senar dari Hikua, yaitu ada Hikua ISO 66 yang biasa dan Hikua ISO 66 yang titanium. Nah, jadi nanti kita akan melihat spesifikasi raket ini seperti apa dari bungkusnya, kemudian saya akan bercerita pengalaman saya menggunakan senar ini ya, kedua senar ini. Jadi bagaimana rasanya? Oke, tonton terus videonya, jangan kemana-mana. Oke. Buat teman-teman yang nonton video ini dan yang belum subscribe, saya mohon dukungan dan supportnya untuk subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dan yang sudah subscribe. Oke, sekarang kita akan mulai membahas senar dari Hikua, yaitu ISO 66 dan ISO 66 Ti. Kita akan lihat dari spesifikasinya terlebih dahulu. Nah, kita akan lihat dari bungkusannya ini ya. Senar Hikua itu ISO 66 ya. ISO 66 ini memiliki panjang 10 meter atau 33 feet, diameternya 0,66. Kemudian yang ISO titanium sendiri pun juga sama, panjangnya 10 meter, kemudian diameternya 0,66. Nah, kedua raket ini memiliki maksimum tension atau tarikan maksimal itu bisa ditarik hingga 41 lbs. Oke, jadi buat teman-teman yang mau mencoba tarikan 40 lbs bisa menggunakan senar ini ya, 40 lbs. Oke, nah maksimum tension 40 lbs. Oke, kemudian untuk maksimum performance-nya itu dari senar ini direkomendasikan antara 28 sampai 30. Itu maksimum performance-nya. Oke, maksimum performance. Jadi untuk maksimum tensionnya 40 lbs, kemudian untuk maksimum performance-nya itu 28 sampai 30 lbs. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di sini ada logo BWF ya. BWF itu Badminton World Federation. Jadi senar ini sudah diakui oleh BWF. Oke, untuk tampilan depannya seperti itu ya. Seperti ini. Nah, untuk warna sendiri ya. Warna dari senar ini itu ditandai dari sini. Kalau ini putih berarti senarnya warna putih. Kalau ini bunder ini warnanya kuning berarti warnanya kuning senarnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada kuning. Nah, ini berarti warnanya kuning. Senarnya warnanya kuning. Nah, oke, itu dari depannya. Kemudian kita akan lihat dari belakangnya ya. Kemudian di belakangnya ada tulisannya apa nih? Micron 66 Hikua Group USA. Oke, meskipun di sini ada tulisannya US ya, tapi setahu saya ini Hikua itu produk Indonesia. Mungkin dia ada kerjasama di bagian teknologinya ya dengan Hikua Group USA. Oke, kemudian ada tulisannya keterangan Intelligent String on 66. A new development technology to maximize a player performance. Dedicated to the world-class professional players who play both defense and offense. Bisa digunakan untuk pemain dengan tipikal menyerang maupun bertahan. Nah, senar ini ada apa ya? Terdiri dari core, inti, kemudian outer dan coating. Untuk core-nya sendiri ini bahannya Intelligent Nano Nylon Multifilament. Jadi dia nilon, bahan dasarnya nilon, cuma di sini ada teknologi intelligent nanonya. Kemudian outernya, bagian luarnya itu nano wrap nilon multifilament. Kemudian untuk coatingnya sendiri itu synthetic multifilament. Antara ISO 66 Ti dan ISO 66 biasa sama ya, bahannya sama. Nah, jika di Yonex BK66 itu ada, kalau kalian lihat di bagian belakangnya kan ada beberapa pengukuran ya, ada 5. Yonex itu ada 5, seperti repulsion power, durability, hitting sound,
shock absorption, kemudian kontrol. Nah, untuk di senar Hikwa sendiri itu ada 6 ya, ada 6 pengukuran seperti heating sound, kemudian ada high repulsion, stability effect, ada shock absorption, kemudian durability, dan player control. Nah, kalau diperhatikan kedua senar ini, baik ISO 66 biasa dan ISO 66 Ti, itu memiliki pengukuran yang nilai pengukuran yang hampir sama. Perbedaannya hanya pada 2 pengukuran nilainya saja. Kita akan lihat ya, untuk heating sound-nya dari 10, di sini nilainya 8 ya, 8 dari 10. Kedua senar ini memiliki nilai 8 dari 10. Kemudian high repulsion-nya sama-sama memiliki nilai 9. Kemudian stability effect. Nah, untuk stability effect-nya untuk yang ISO 66 nilainya 8. Kemudian untuk yang ISO 66 Ti atau titanium itu nilainya 9. Tadi lebih tinggi yang ISO 66 Ti ya, stability effect-nya. Kemudian untuk shock absorption-nya sama, nilainya 7 dari 10. Kemudian durability-nya, nah durability-nya di sini ada perbedaan. Untuk yang biasa itu nilainya 8, sementara untuk yang Ti titanium itu nilainya 9. Kemudian yang terakhir player control itu sama-sama nilainya 9. Oke, mungkin kalian bisa lihat seperti ini. Ya, nanti saya akan kasih fotonya lebih detail ya. Nah, dari langsung saja, kemudian saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakan kedua senar ini. Pada intinya adalah antara ISO 66 biasa dengan ISO 66 Ti, saya merasakan kenyamanan atau merasakan enak itu ketika menggunakan yang ISO 66 Ti jika dibandingkan dengan ini ya, yang ini lebih enak daripada ini. Nah, untuk feelingnya sendiri jika dibandingkan dengan senar dari Yonex yaitu BG66 ini, itu menurut saya untuk yang ISO 66, terutama yang ISO 66 Ti ini tidak kalah jelek tidak kalah dari BG66. Tentu teman-teman sudah banyak yang menggunakan ini ya, Yonex BG66, dan setahu saya juga banyak sekali mereka yang bermain badminton itu menggunakan senar ini, karena senar ini senar dari Yonex itu terutama yang tipenya repulsion power ya, itu memang enak digunakan. Dan menurut saya yang ISO 66 Ti ini tidak buruk-buruk amat ya. Ya meskipun tidak sama persis, tetapi menurut saya bisa disejajarkan dengan yang BG66 ini, karena BG66 kan juga memiliki ketebalan 0,66, ISO 66 pun juga sama. Oke, jadi buat teman-teman yang memiliki budget terbatas, mungkin bisa mencoba yang ISO 66 ya, terutama yang ISO 66 Ti ya, ISO 66 Ti. Nah, kalau yang BG66 ini harganya kalau nggak salah dengan jasa pemasangan itu 100.000 ya. Kalau beli hanya ininya saja antara 70.000 sekian sampai 80.000 ya, dengan jasa pemasangan jadi 100.000. Untuk yang ISO 66 sendiri kalau nggak salah ada yang harganya 40.000, 35 ke atas ya, 35 ke atas sampai 40.000, nggak sampai 45 ya, itu yang ISO biasa. Kalau yang ISO 66 Ti ini dia paling mahal, kalau saya lihat tuh ada yang jualnya 45.000 dan paling murah 40 ya, jadi selisih sekitar 5.000 dengan yang ini. Oke, jadi yang ini 45an ya, anggap aja 40 sampai 45an, yang ini 35 sampai 40, selisihnya 5.000. Tetapi jika dibandingkan, nah saya merasa enak ketika menggunakan yang ISO 66 titanium, dan feelingnya juga tidak kalah dari yang ini. Jika kalian budgetnya terbatas, kalian bisa mencari yang ISO 66 titanium. Kalau kalian memiliki budget
banyak ya silahkan bisa mencari yang BG66. Oke, itu inti dari yang saya ingin sampaikan pada video ini. Selanjutnya saya ingin menceritakan kenapa saya lebih memilih yang ISO 66 Ti ini daripada yang ISO 66. Jadi buat kalian yang merasa sudah cukup ya bisa di stop saja videonya, tapi kalau kalian ingin mendengarkan pengalaman saya silahkan dilanjut ya. Oke, sekarang saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakan senar ini. Awal pertama saya menggunakan senar ISO 66 ini 6 Ti ya, saya pertama kali itu menggunakan yang ISO 66 Ti itu pada raket ini Forza Supreme 4000. Nah, ini raket yang saya katakan spek manufakturnya itu sama seperti Tolson Cammblade N059. Saya pikir rasanya bakalan sama dari speknya, tetapi ketika saya ngukur ini spek manufaktur dengan yang saya ukur sendiri itu beda. Oke, kemudian saya memang sebelumnya itu saya nyetok senar ini ya, ISO 66 Ti dan ISO 66 biasa, dan saya langsung mencoba yang ISO 66 Ti pada raket ini. Awalnya saya mencoba di tembok dan memang rasanya agak apa ya, saya merasakan beda ya dengan yang ketika saya menggunakan BG66 itu beda. Kalau BG66 itu saya coba di tembok itu feelingnya langsung dapat enak, wah ini enak nih senarnya. Jadi ketika menggunakan raket ini pun, raket yang saya senarkan dengan ini tuh jadi enak juga. Nah, sementara yang ini sudah spek manufakturnya, spek yang saya ukur itu beda dengan spek manufakturnya. Kemudian senarnya itu ketika saya menggunakan di tembok itu rasanya aduh, kesannya kurang dapat ya, agak kurang mantul, pantulannya kurang, kemudian feelingnya kurang lah. Kemudian akhirnya ya saya tidak terlalu merasa aduh kayaknya raket ini kayaknya kurang mantap ya, raket dan senarnya kurang mantap. Dan pada akhirnya saya mencobanya di lapangan. Ternyata setelah saya mencobanya di lapangan, ternyata feelingnya itu beda dengan yang saya coba di tembok. Ternyata saya mendapatkan feeling yang nyaman dan feeling yang enak ketika menggunakan senar ini ya, sehingga raket ini pun juga terasa jadi lebih enak digunakan. Nah, saya tidak tahu apakah itu faktor dari senarnya yang enak atau memang raket ini yang enak. Dan rasanya pun ini rasa dari feeling ketika menggunakan senar ISO 66 Ti ini tidak kalah dari yang BG66 ya. Menurut saya dengan perbedaan harga yang lumayan, senar ini bisa kalau menurut saya itu enak lah. Jika disuruh milih, tentu saya akan dengan budget terbatas, tentu ini bisa menjadi pilihan ya dibandingkan dengan BG66 punya Yonex. Dengan selisih harga yang lumayan, tapi ini tidak kalah, sehingga menurut saya raket senar ini oke untuk dibeli ya. Nah, kemudian saya penasaran, setelah saya pakai beberapa kali memang feelingnya enak ya. Kemudian akhirnya saya mencoba yang ISO, ketika saya membeli Max Bolt Assassin Tour, ini harganya 500 ribuan. Kemudian saya pasangkan yang ISO 66 biasa. Saya pikir rasanya bakalan tidak terlalu jauh ya dengan yang ISO 66 Ti. Ternyata setelah saya menggunakan raket ini itu ada kerasa bedanya ya. Kerasa bedanya itu ada yang paling terlihat itu ketika melakukan smash, lob sama pukulan-pukulan keras, itu paling terasa di situ. Nah, jika dibandingkan, memang untuk yang ketika melakukan smash itu lebih repulsionnya itu lebih enak yang ini, pantulannya lebih enak yang ini, lebih generate powernya lebih dapat daripada yang ISO 66 biasa. Kemudian untuk lob pun juga tidak terlalu boros tenaga ya jika dibandingkan dengan ini.
juga dengan pukulan-pukulan keras, yang ini lebih mantap. Padahal ya, senar ISO 66 Ti ini saya pasangkan di raket yang harganya 200 ribuan, hampir 300 ribu. Sementara yang ini senar ISO 66 biasa saya pasangkan di raket yang harganya 500 ribu, 300 ribu lebih mahal daripada ini. Itu feelingnya kurang, malah lebih enak saya menggunakan raket yang ini jika dibandingkan dengan yang ini, meskipun ini lebih mahal. Nah, jadi memang senar itu memberi pengaruh yang lumayan ya, karena ada tiga hal utama yang memberikan pengaruh yang lumayan pada raket, yaitu pertama dari senar, kemudian dari material, dan dari beratnya. Tiga hal itu akan memberi feeling yang paling bisa dilihat, paling bisa dirasakan ketika kita menggunakan suatu raket. Nah, meskipun raketnya bagus, materialnya bagus, kemudian harganya juga lumayan, tetapi jika menggunakan senar yang kurang, hasilnya raketnya juga akan menjadi kurang berasa enak. Nah, jika senar yang digunakan enak, dan senar itu dipasangkan di raket yang mungkin harganya tidak seberapa, raketnya akan menjadi enak. Jadi senar memang memberi pengaruh yang lumayan pada suatu raket ya, feelingnya. Nah, kita kembali ke pengalaman saya ya. Saya bingung apakah ini pengaruh dari raketnya atau memang dari senarnya. Untuk diketahui ini sama-sama medium ya, ini medium, flexnya medium, ini juga medium, kemudian ini head heavy, dan ini pun juga head heavy. Tapi yang ini lebih enak, meskipun ini lebih murah ya. Nah, kemudian saya untuk mencari tahu apakah memang dari senarnya atau dari raketnya. Kemudian saya mencoba lagi, saya iseng-iseng ini saya membeli raket dari Hikua, yaitu Hikua Arcline 9000. Yang ini belum saya review ya, nanti kalau udah ada kesempatan saya akan review. Dan ini harganya 200.000 ya, 200.000 saja, saya beli online juga. Kemudian saya pasangkan senar Hikua ISO 66 yang TI, dan yang ini stiff. Nah, saya mencoba yang stiff. Mestinya kalau sebenarnya saya ini jam terbangnya belum banyak ya, bisa dikatakan pemula. Biasanya pemula itu sebenarnya kurang cocok jika menggunakan yang stiff. Tapi saya mencoba yang stiff karena ingin menguji senarnya, apakah memang pengaruh dari senar itu lumayan atau tidak. Dan akhirnya saya mencoba beli yang stiff ya, flexnya stiff. Akhirnya saya pasangkan ini, dan setelah saya gunakan ternyata memang benar, feelingnya itu enak. Hikua ISO 66 Ti ini memang enak ya, meskipun ini raketnya tuh stiff ya, tapi yang saya rasakan tuh enak. Repulsionnya tuh dapat, kemudian untuk pukulan keras tuh enak, dan untuk lob pun juga untuk saya enak. Berbeda dengan yang ISO 66 biasa. Ini saya melakukan smash itu rasanya kok kayaknya ada yang kurang mantap lah. Itu untuk dari smash, lob sama pukulan keras ya. Tetapi untuk yang lain saya rasa kurang lebih sama ya, tidak terlalu jauh berbeda. Seperti ketika melakukan netting, kemudian flashing, kontrol, kedua senar ini enak. Tetapi untuk yang ketika melakukan smash, pukulan keras, lob, itu lebih enak yang ISO 66 Ti. Nah, jadi kesimpulannya adalah jika kalian ingin mencari senar alternatif dari BG66, kalian silakan bisa mencoba yang Hikua ISO 66 yang titanium ya. Nah, ini yang dari feeling yang saya rasakan ya, kedua senar ini dari Hikua ISO 66 biasa dan ISO 66 Ti, saya lebih cenderung
menemukan feeling yang lebih enak dan nyaman ketika menggunakan yang TI. Jika kalian teman-teman ada yang pernah menggunakan senar ini, silahkan bisa sharing pengalamannya di kolom komentar ya. Oke, jadi demikian video kali ini membahas soal senar Hikwa ISO 66. Jika kalian suka silahkan di like, jika kalian tidak suka silahkan di dislike. Jika teman-teman ada pengalaman menggunakan kedua senar ini, silahkan ceritakan di kolom komentar. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Kita jumpa lagi pada video yang lain ya. Oke, selamat ini malam nih, saya rekamnya malam. Oke, selamat malam, salam sehat, salam olahraga.